Podcast Ayam. Ayam apa yang gede banget? Apa tuh? Ayam semesta, bercanda sayang. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Welcome to Potyam, podcast yang ngomongin tentang ayam-ayam yang ada di rumah kalian. Nggak gitu juga dong kau. Jadi podcast ayam kita ini bakal ngobrolin obrolan random seputar kehidupan nih. Yang kayaknya sih bakal relate banget nih sama kita ini, terutama pas pandemi gini ya kan. Wah, bener banget Tuhan. Kenalin dulu nih Bayem, nama aku Claudia dan temen aku yang gak jelas banget namanya Dehan. Dan Dehan ini adalah singkatan dari Dede Rehan. Ih, lucu banget ya. Emang nama aku tuh kayak dibuat untuk lucu-lucu gitu kan. Walaupun suara aku kayak om-om gini, berat-berat gini, muka aku tuh baby face gitu loh. Enggak juga sih, jangan di hiperbolain gitu dong Dehan. Aduh, itu tuh kayak jujur dari hati gitu. BTW dari tadi kamu ngomong bayam apa sih ini bayam nih? Kamu lagi pindam bayam apa gimana? Enggak, jadi Dehan, Bayam itu tuh adalah panggilan sayang buat teman-teman yang rela ngedengerin celotehan kita berdua nih. Dan Bayam ini juga ada kepanjangannya. Apa tuh kepanjangannya? Jadi Bayam adalah sobat ayam. Ih, cakep banget. Kalau gitu aku sapa dulu kali ya. Halo bayam-bayam yang di rumah. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Terus kan sekarang COVID-19 case-nya tuh pada turun kan. Nah, aku mau ngingetin sih, jangan lupa untuk protokol kesehatan juga, Bre. Sama divaksin ya, Bre. Betul sekali, walaupun case-nya udah turun, tapi sebisa mungkin kalau tetap bisa stay di rumah ya stay di rumah aja ya. Dan kalau kalian lagi stay di rumah, pas banget nih Dehan sama kehadiran kita yang bakal nemenin para bayem. Kan bosan ya diem di rumah, gak ngapa-ngapain, pengen ngobrol tapi karena jomblo jadi gak punya teman buat diajak ngobrol. Bener banget, itu dia lah fungsi kita kan, nemenin para bayem-bayem di rumah biar nggak bosen kayak lagi waktu senggang segala macam, atau sambil nugas gitu dengerin kita yang kalem-kalem santai gitu kan. Cakep banget gak sih? Betul sekali, denger-denger dan kayaknya sih hari ini kita bakalan cerita-cerita gak sih Han? Jadi kita hari ini kayak mau sharing-sharing aja sih, sharing-sharing lucu gitu. Nah, sekarang aku pengen nanya sih ke kamu nih, kan kita bakal sharing-sharing juga. Nah, kamu boleh dong sharing. Kamu pernah gak sih deket sama orang ataupun suka banget gitu sama orang? Pertanyaannya langsung pertanyaan berat ya Dehan. Kalau aku ditanyain pernah deket atau suka sama orang, pastinya pernah lah ya. Dan kayak gak mungkin gitu ada orang yang hidup di dunia ini gak pernah ngerasain suka sama orang Dehan. Bener banget. Karena kenapa tadi kan kamu nanya kenapa aku tiba-tiba langsung nanya gitu. Karena menurut aku nih salah satu bahasan yang menarik banget gitu lah. Kalau misalnya tentang kayak cinta-cintaan sama orang, itu menarik banget ya sih. Betul. Kayaknya Dehan juga lagi ngalamin ya? Kebetulan saya lagi digantung. Tau digantung nggak? Jemuran tuh nggak kering-kering, lama-lama bau tuh. Mungkin dia lagi ada usaha laundry kali ya? Oh iya, bener juga ya. Lagi usaha laundry yang karena lagi musim hujan kan ya. Iya, pas banget. Jadi digantung aja terus. Kalau Dehan sendiri ada kisah cinta yang menyedihkan atau menyenangkan gitu gak sih? Kalau aku sendiri sih ada menyenangkan dan menyedihkan. Panjang lah ceritanya ya. Tapi nih. Iya. Kayaknya kalau misalnya tadi kan kita ngomongin tentang suka-sukaan ya. Kalau menurut aku juga sama sih, kayak pasti semua orang juga udah ngerasain lah ya suka sama orang, terutama bayam-bayam di rumah nih pasti pernah kan, kayak pas kita ngelihat orangnya langsung, kita misalnya lagi papasan gitu ya, kita kita lagi di lorong, kita dari belakang, dari depan, cakep banget ya gitu kan, langsung kayak love at the first sight gitu kan. Itu kayak ngeliat aja udah kayak geter gitu, padahal belum ngomong ya kan. Kayak ada getaran gitu ya dalam dada Dehan. Tapi menurut aku itu udah biasa banget sih ya.
kayak kita nervous waktu ketemu sama orang itu karena kita emang kagum sama dia, dan kagum itu muncul karena kita ketemuan tiap hari, atau kita kalau udah deket nih kita diantar jemput terus makan bareng, itu kan kayak udah ya normal gitu ya, bisa timbul rasa nyaman dan jadi suka. Nah kali ini ada yang beda nih Dehan, ternyata ada juga nih yang bisa falling in love sama orang yang bahkan belum pernah mereka temuin. Aneh banget gak sih kedengarannya? Kalau didengar-dengar sih aneh ya. Yang awalnya kita kayak PDKT-nya kita tuh pelan-pelan, kita ngobrol bareng sama dia, kita kayak terus kayak makan yuk, jalan-jalan yuk, segala macam. Ya kalau misalnya kita lihat dari kondisi sekarang itu relate banget sih. Dimana kita cuma serba online, kita cuma bisa lihat dari Zoom, kita bisa cuma scroll IG-nya dia. Nah itu kita bisa suka gitu sama orang itu. Betul. Itu ada sebutannya gak sih Han? Nah kalau nggak salah sih aku pernah baca. Nah itu ada sebutannya gitu. Apa itu kalau boleh tahu? Nah sebutannya itu adalah virtual feelings. Wow, virtual feelings. Aku kira meeting doang gitu Han yang ada virtual. Ternyata perasaan juga bisa tumbuh ya secara virtual. Kamu mah kebanyakan rapat. Masa rapat dulu. Rapat gitu, terus rapat ya kan. BTW ya kalau misalnya virtual feelings gitu kan, namanya cinta gitu ya, orang-orang pastilah nggak pernah habis. Walaupun ada tembok Cina juga kayaknya dipanjat gitu ya, kayak udah langsung terabas aja gitu kan. Iya betul banget. Dan aku penasaran nih jadinya, kamu kan tadi udah sempat nyebutin virtual feelings Tuhan. Nah sebenarnya virtual feelings ini tuh rasanya kayak gimana sih? Kamu tuh udah tahu atau belum sih? Oke, kalau sepengalaman aku ataupun setahu aku ya, kalau setahu aku gini sih, kayak kita misalnya baper sama teman kita, kayak padahal cuma di chat doang gitu, kayak semangat ya, atau enggak kayak kita bingung nih, sampai bingung kita chatan terus bingung sampai topik apa, biar topiknya tuh nggak habis lanjut terus gitu. Kayaknya nih si Dehan itu tipe-tipe yang suka balas chatnya lama atau sengaja nggak ngebales chatnya sampai pagi, biar pas pagi-pagi tuh bisa alasan kayak bilang maaf ya aku ketiduran, terus biar chatnya lanjut terus gitu, bener nggak sih? Aduh, itu rahasia saya diam-diam. Jadi kalau misalnya aku tuh ada nama bahasa ilmiah itu pelor. Wah, apa tuh pelor? Pelor, pelor, nempel molor. Wow. Jadi aku tuh kayak kalau misalnya udah nyampe ke kasur atau ke bantal itu langsung hilang dari peradaban, langsung merem gitu. Tanpa 1 menit pun kayaknya nggak ada deh. Jadi tapi ya itu salah satu tips yang bagus banget nih buat kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian udah bingung nih topik apa ya yang mau kita bahas lagi, kayaknya yang kemarin bahas dia jalan-jalan udah, bahas kemarin dia makan seblak udah, nah udah bingung kan tuh mau bahas apa lagi. Nah itu dia, jadi kalian anggurin aja tete dia terakhir, terus bilang lah pagi-paginya maaf ya aku ketiduran. Nah sekalian bilang nih good morning. Ini cakep banget itu bro. Emang kita nggak salah narasumber ya, udah serasa narasumber pakar admin chat aja nih Bayem. Buat bayem-bayem di rumah yang lagi PDKT terus kehabisan topik, nah sabi banget ya konsultasi sama si Dede Rehan. Langsung aja cek Instagramnya @dederehan. Bisa banget ya, di DM, di follow, di blog, dibayarin, di pet promote juga boleh. tapi ya, aku masih bingung nih. Kenapa ya? Kalau misalnya dulu kan kita benar yang suka sama orang karena ketemuannya. Kenapa ya? Menurut kamu sendiri, kenapa sih kita bisa gitu jatuh cinta ataupun virtual feeling sama orang lain, walaupun belum ketemu sama sekali? Iya beneran, itu rada membingungkan juga sih ya. Cuman kalau menurut aku pribadi, di dunia ini tuh nggak ada yang namanya nggak mungkin
begitu juga buat si virtual feelings ini. Kita kayak bisa banget dan mungkin banget suka sama seseorang yang belum pernah kita temuin, karena di balik layar itu kita mungkin tiap hari chattingan sama mereka, tuker-tukeran kabar 24/7, kirim-kirim makanan. Terus nih kalau udah yang deket banget tuh bisa banget nitip-nitip salam lewat abang Gojek. Itu kan lucu ya. Terus buat yang pelor dan kebo kayak aku sama kamu nih mungkin, itu bisa juga dibangunin tiap hari. Intinya kayak kita selalu keep in touch gitu deh satu dengan yang lain. Lama-lama kan bisa menimbulkan suatu kebiasaan. Terus dari kebiasaan tersebut timbullah rasa nyaman. Dan kalau udah nyaman ya lama-lama bisa jadi sayang kan. Cakep banget ya, dari biasa nyaman sampai ke sayang. Kayak apa ya, urutannya tuh kayak aku pernah denger gitu, ada yang cerita sama aku, jadi aku tuh kayak gitu banget gitu. Waduh. Siapa ya? Siapa tuh kalau boleh tahu? Nggak tahu, kayak inisialnya tuh Sisi. Kayak nama saya ya? Oh bukan, Q card tuh. Oh bukan. Oke. Kebetulan lah itulah teman saya nih ngomong kayak gitu juga. Tapi aku juga ngerasain sih, kayak berasa selalu disupport gitu kan. Kalau walaupun kayak disupportnya cuma di chat doang, kayak semangat ya Dihat. Terus kayak kalau kamu ada masalah apa-apa, aku siap kok dengerin cerita kamu. Habis itu kayak pokoknya semangat terus, have a nice day segala macam. Itu udah kayak damage gitu sama ke kitanya kan. Bayam-bayam udah pada paham lah ya sama hal-hal yang kayak gini. Bener banget, karena bayam-bayam itu udah pakat lah ya. Dan kayaknya sih tadi ada yang curhat deh. Kamu tadi curhat ya? Enggak dong, kan aku lagi di ghosting ya kan. Aduh kasihan banget. Kenapa bisa di ghosting sih? Nggak tahu tuh, nggak pas aku chat tiba-tiba dia ngilang gitu kan. Kalau misalnya bagaikan belek ini kalau misalnya dilap tuh langsung hilang gitu. Jadi cuma mampir doang. Kayak pelangi ya, cepet hilangnya. Iya, ya Allah, walaupun indah tapi cepet hilang. Aduh, hanya sesaat. By the way nih Han, aku tuh pernah baca juga nih kalau sebenarnya virtual feelings ini itu kebanyakan sebagian besar itu dialamin sama people yang love language-nya adalah words of affirmation. Kayak curhatan kamu tadi tuh, kayak kamu bisa ngerasa seneng, ngerasa disupport ketika kamu ngedapetin kata-kata yang menyupport kamu, dan damage-nya kayak kerasa banget gitu deh Han. Wah, berarti secara nggak langsung aku ngelakuin kayak gitu juga ya? Iya dong. Word of affirmation ini kalau lagi pandemi gini itu udah hal paling ampuh ya kan. Apalagi pas lagi intens-intensnya tuh. Lagi kalau misalnya orang bilang lagi berbunga-bunga lah ya. Lagi puncak-puncaknya ya. Iya, lagi seneng-senengnya. Lucu banget sih. Tapi Dehan gak mau nutup kemungkinan juga sih buat bayam-bayam yang mungkin love language itu bukan words of affirmation. Mereka tetap bisa ngerasain suka sama orang yang belum pernah mereka temuin atau mengalami virtual feelings ini. Ya berawal lagi, balik lagi ke siklus yang tadi aku sebutin. Karena walaupun gak pernah ketemu, tapi setiap hari mereka tuker-tukeran cerita, tuker-tukeran kabar, itu bisa menimbulkan kebiasaan baru. Dari kebiasaan baru timbul rasa nyaman. Karena udah nyaman, jadi sayang deh. Iya, kalau misalnya kata pepatah mah, alangkah bisa karena biasa, iya kan? Cakep. Nah, cakep banget. Nih, aku mau nanya lagi sih. Kalau misalnya kita ngeliatnya cuma scroll IG atau enggak kita cuma kayak nge-stalk gitu. Nah, terus aku langsung suka gitu sama orangnya. Nah, itu termasuk virtual feelings nggak sih kamu? Kalau itu kan kamu kebetulan ngelihatnya juga dari layar kaca ya, bukan ngelihat secara nyata. Jadi itu bisa sih termasuk virtual feeling, tapi belum tentu terbalas. Mohon maaf. Oh, belum tentu terbalas ya. Rada Iya. sakit ya. Iya gitu deh Dehan. Kalau misalnya mau terbalas itu harus butuh effort yang lebih. Butuh effort yang lebih ya. Kemarin aku spesial kok ngeliatnya di depan mata juga sih. Oh di mana tuh? Iya, jadi di depan mata kaki.
Mata kaki kebetulan nggak ada bisa melihat ya, nggak Iya. connect ke otak gitu. Jadi aku ngeliatnya dari bawah gitu kan. Kirain tadi kamu pakai mata batin deh, Han. Wah serem dong kalau itu. Aku ngeliatnya itu yang bajunya putih rambut panjang dong. Oh, beda alam ya. Iya beda alam dong ya. Jangan dong, kan saya takut. BTW kenapa ya? Kenapa kita jadi bahas setan kan? Iya, jadi beda genre ini. Back to topic. Nah kan kalau misalnya bayam-bayam nih, kalau misalnya mereka juga lagi falling in love juga gitu kan, secara yang kita lagi jelasin tadi, si virtual feeling ini. Nah dari kamu sendiri ada tips and trick nggak sih buat kamu, karena kan kamu secara udah ngelakuin ya sekitar, aku hitung dulu kali ya, 1, 2, 3, 5 hari lah ya. Kayaknya Dehan ini selain punya banyak cerita-cerita di ghosting, dia juga agak sotoy ya jadi orang. Dikit. Iya, walaupun ya nggak bener sih yang Dehan bilang tadi, tapi karena kita mau sharing-sharing nih sama Bayem di rumah, punya kisah virtual juga. Karena pandemi nih belum bisa bertemu sama doinya, sambil nunggu waktu yang pas gitu kan buat ketemu, kalian wajib banget buat menjaga komunikasi supaya nggak terjadi yang namanya salah paham. Karena nih kalau misalnya udah ada yang namanya salah paham, itu pasti banget bakalan timbul pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran gak jelas yang bisa membuat kita tuh overthinking. Kita bisa gampang overthinking karena misalnya chatnya gak dibalas 5 menit, nah udah overthinking, itu kan parah ya Dehan. Aku sendiri kayak gitu sih kalau sempet gitu aku kayak overthinking, apalagi kalau misalnya si doi gitu lagi ngambek ya kan. Nah pas mereka kita chat aja cuma balasnya cuma kayak iya, kalau nggak kayak gi. Terus pas aku nyoba telepon misalnya ya, terus kayak mereka tuh pas aku tanyain kamu kenapa, nggak apa-apa. Waduh itu dah aku sudah bingung itu harus melakukan apa sih aku itu, supaya bisa berharap kalau mereka cuma maafin doang ya kan. Iya, emang gitu sih Han, kalau udah ngambek balasannya pasti singkat-singkat. Tapi nih, biasanya kalau kita udah sosokan ngambek karena overthinking, terus kita udah balasnya singkat-singkat juga, ternyata waktu kita tahu kenyataannya, mereka itu gak ngabarin kita atau gak ngebales chat kita itu cuman karena ketiduran. Kayak kita udah overthinking kan, mikir aku salah apa ya, kenapa chat aku gak dibales, kenapa di-read doang nih. Nah tahu-taunya pas udah beberapa jam kemudian dibalesnya maaf ya aku ketiduran baru bangun. Itu rasanya kesel gak sih? Iya loh, ngebuang-buang waktu overthinking padahal orangnya asik-asik tidur gitu. iya loh, kebetulan itu tuh pelakunya aku kan. Oh iya ya, lupa kebetulan pelor. kan saya tadi pelor ya. Aku suka banget tidur gitu kan, terus dicariin kemana-mana. Dihan kemana ya? Kok tiba-tiba ngilang? Dia khawatir kan aku kemana? Padahal aku mah di rumah tidur. Ternyata si Dehan ini biang kerok ya. Mungkin aku punya tips juga nih Dehan buat kamu dan mungkin buat bayam-bayam yang kayak Dehan ya, karena sibuknya melebihi sibuknya DPR sampai nggak bisa ngabarin tuh, boleh banget kalian nyoba buat nge-share plan kalian selama seminggu ke depan atau nge-share jadwal kalian gitu supaya bisa meminimalisir terjadinya salah paham kalau misalnya kalian lupa ngabarin. Boleh nih Dehan dipraktekin. Kalau misalnya aku sibuk banget segala macam, aku kasih aja kali ya jadwal aku. Betul banget. Jadwal makan. Itu juga boleh, tapi lebih ke jadwal aktivitas kamu sih. Oh aktivitas ya, kan makan aktivitas aku juga. Ya terserah Dehan ya. Oh iya. Oke. Aduh. BTW tadi kamu ngomongin DPR ya. DPR emang kerjaannya bukan tidur ya?
Ya maksud aku itu, kamu kan emang pelor ya. Ini sibuknya ngelebihin sibuk tidurnya DPR. Aduh, Gitu. ini bercanda ya. Iya, maaf ya. Oke, bercanda ya semuanya ya. Saya juga takut ntar tiba-tiba ada tukang bakso di depan rumah gitu kan. Maaf ya, ampun. Oke. Jadi benar banget tuh tadi kata Claudia ya. Jadi kalau misalnya para bayam-bayam nih, misalnya lagi sibuk banget, lagi hektik-hektiknya lah, banyak kerjaan atau kalian banyak tugas nih dari dosen, deadline-nya cepet banget ya kan. Nah, komunikasi itu penting banget. Jangan lupa nih dikabarin doi kalian. Kasian kan misalnya mereka nungguin, mereka overthinking, nungguin kalian, khawatir gitu kan. Soalnya nih, kalau dari pengalaman orang dan juga pengalaman aku sendiri ya, biasanya kalau misal dari miskom ataupun hal-hal kecil nih bisa jadi perang dunia kedua bre, maaf ya pelibet deh. Jadi serem juga ya kalau sampai perang dunia kedua, ketiga. Dan kalau boleh ngasih tahu nih Dehan, fun fact-nya, itu tuh juga merupakan salah satu kekurangan dari virtual feelings ini Dehan, karena kan kita nggak bisa gitu ya mastiin keadaan si doi secara langsung, secara terus menerus, dan misalnya dia lagi membutuhkan kehadiran kita secara nyata untuk nyemangatin dia atau nemenin dia atau ngelus-ngelus kepalanya gitu waktu dia lagi down, itu kan nggak bisa kita lakukan ya karena terpisah zona waktu. Dan minusnya lagi gini sih, kalau menurut aku ya, kita belum tahu banget tuh personality dia kayak gimana sih aslinya. Nah, jadi kalau misalnya kita nih kan, kalau misalnya offline kita bisa tahu langsung kan, gimana sih orangnya dia, kita tahu sifatnya gimana, apa sih kebiasaan dia segala macam. Nah, kalau online ini kita kan belum tentu nih pas yang kita lihat di online sama persis ataupun bisa banget beda 180 derajat dari orangnya itu. But semua itu depends on the people-nya. Kalian bersyukur banget sih kalau misalnya kalian nemuin orangnya benar-benar persis sama dengan yang pas di online. Setuju. Jadi buat bayam-bayam yang mungkin udah timbul ya rasa-rasa suka, rasa-rasa nyaman sama seseorang yang belum pernah kalian temuin. Nah, sebelum kalian memutuskan nih untuk jadi lebih serius atau ke jenjang yang lebih serius, itu jangan buru-buru buat langsung bilang yes atau langsung ngegas gitu, karena semuanya butuh waktu. Kan butuh tuh buat nyari tahu kekurangannya dia apa, kelebihannya dia apa. Ya walaupun nggak bisa 100% bakalan sama kayak kenyataannya, tapi kalian harus nentuin dulu dia tuh cocok nggak sih sama kalian, supaya ya setidaknya kalian bisa mempersiapkan diri buat case terburuknya nanti. Bener banget, Mbak Awan emang suka bijak-bijak gitu ya. Tapi emang kalau misalnya kita melakukan sesuatu tuh emang harus prepare for the worst ya kan. Jadi kalau misalnya kalian terburu-buru alias ngebet. Biasanya kalau orang makannya keasinan tuh ngebet. Nah, biasanya hubungan kalian juga bakal cepet apa sih? Cepet berakhirnya lah, karena kalian bisa jadi belum bisa. Aku nih belibet mulu ya, kenapa ya? Astagfirullah. Jadi kalau misalnya kalian bisa jadi kalian belum siap untuk menerima ataupun kalian belum terbiasa, karena buat kalian itu belum mempersiapkan nih hal-hal buruk apa aja sih yang mulai ataupun bisa banget terjadi, mulai dari nggak cocok ataupun dianya posesif atau dia punya kebiasaan yang bisa aja nggak sesuai nih sama kamu, ataupun bisa jadi dia nggak direstuin sama orang berat orangnya, orang tuanya, sampai ke tetangganya, sampai ke Pak RT-nya nggak setuju. Coba itu kejauhan sih deh. Oh, kejauhan. Oke. Iya, udah makin berat ya bahasannya, semakin ke belakang. Cuman bener sih yang tadi udah Dehan bilang. Intinya nih buat bayam-bayam, kalian harus yakin dulu kalau she atau he is the one for you, baru kalian bisa gas ngeng. Kalau menurut Dehan nih,
Gimana sih Han cara kamu mastiin atau yakin gitu kalau she is the one for you? Oke, kalau aku sendiri sih pakai denger lagu sih. She is the one for you. Bukan Lagu dong. Euro itu, lagu Euro. Aduh, oke bercanda ya, bercanda mulu. Oke. Kalau dari aku sendiri sih gini ya. Ketika kita udah kayak sesuai, kita udah nyaman nih, obrolan kita udah nyambung, terus kayak ngelakuin hal-hal yang kita lakuin bersama tuh udah makin seru gitu ya. Nah, disitulah ketika kita sudah mulai nyaman, terus dan juga kita saling satu sama lain tuh saling timbal baliknya tuh enak gitu. Nah, kalau menurut aku di situ sih salah satu tanda dari she is the one for you. But semua orang pasti punya kelemahan kan. Tinggal kitanya aja nih, Lau. Bisa nggak sih kita menerima kelemahan dari pasangan kita? Nah, kalau aku sendiri ya, ketika kita udah komitmen sama satu orang, berarti itulah yang harus kita hadapi dan kita terima. Anjas, keren banget nih bos, single dong. Asik banget ya dari Rehan, ternyata bisa bijak juga nih. Emang kadang tuh aku tuh punya beberapa sisi gitu kan. Aku bisa jadi bapak-bapak, aku bisa jadi bocil, aku bisa jadi teman untuk kalian curhat. Gila, serba bisa gitu kan. Multi talent ya. Yoi. Tapi kayaknya sih ini lagi benar-benar yang jiwa bapak-bapaknya keluar nih. Iya. Untung jokesnya nggak jokes bapak-bapak. Waduh, dari tadi kebetulan saya jayus terus. Ada pesan nggak nih Pak buat bayam-bayam di rumah? Oke, kalau dari Bapak Dehan, menurut saya ada salah satu pesan yang saya tanemin, yaitu kalau bisa jangan jatuh cinta, tapi bangun cinta. Karena jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Wah, kayaknya itu lirik lagu ya. Kalau boleh tahu lirik lagu apa tuh? Ayo kita nyanyiin dulu kali ya. Boleh. Jangan minta jatuh cinta. Lu Salah. Bukan yang itu, bukan yang itu Pak. Oh bukan ya? Salah ya? Iya, salah. Agak Maaf ya. kesasar. Kebetulan kalau nggak salah lagunya itu adalah Three Composers Bangun Cinta ya kan. Wah gila, itu enak banget. Jadi kalau pas banget nih buat kalian yang lagi lagi falling in love segala macem. Nah disitulah ada pelajaran juga yang bisa kita ambil aja. Ada pelajarannya ya. Tapi kalau buat aku sendiri, aku lebih milih buat skip buat bangun cintahan. Karena aku kan secara susah bangun pagi ya. Jadi ya nggak apa-apa deh jatuh cinta asalkan jatuhnya nggak sendirian. Waduh, jatuhnya nggak sendiri. Kalau dua-duanya jatuh kan siapa yang nolongin? Ya nggak ditolong kan sama-sama jatuh cinta jadi. Oh gitu ya, gak ada yang nolongin ya. Jadi biarin aja gitu ya di bawah gitu misalnya. Bisaan. Tapi kalau jatuhnya sendiri gimana kalau? Itu agak sakit sih, bukan agak sakit banget. Bertepuk sebelah tangan sih itu Dehan. Kan bisa dibantuin dari atas ya kan? Iya sih, enggak sih, itu namanya tetap jatuh sendiri. Oh, cuma dibantuin habis itu dijatuhin lagi. Waduh. Aduh. Makin sakit ya. Itu topik. Jadi tadi kan menurut kamu kayak gitu ya. Nah, aku sekarang mau nanya lagi. Kalau menurut kamu bagaimana sih kamu cara untuk menentukan he is the one for you tuh gimana sih kau? Nah, kalau aku nih Han, kurang lebih ya sama lah ya kayak yang udah kamu jelasin, cuman ada beberapa tambahan nih. Kalau aku biasanya nentuin kalau he is the one for me dengan cara melihat lagi ke diri aku sendiri. Setelah aku kenal sama dia, itu tuh aku apakah ada perubahan ke arah positif atau malah ke arah negatif. Pasti kalau kita kenal sama orang atau bahkan sampai dekat sama orang, itu kan ada kebiasaan baru yang muncul ya dari situ. Nah, aku ngeliat tuh dari kebiasaan baru tersebut, apakah
membawa dampak yang baik atau enggak. Jadi intinya mirip-mirip sih Han, kayak lagunya Adera. Kalau orang itu membawa sebuah perubahan yang indah atau kayak hadirannya segala yang menjadi lebih indah kayak lagunya Adera, disitulah aku menentukan atau bisa bilang kalau he is the one for me. Ini kalau misalnya lagu Adira berarti kayak jangan oh bukan. Oh yang itu lagi ya. Salah. Oke. Yang gini. Dan kau hadir mengubah Claudia. Selamat, Anda mendapatkan uang tunai 100 juta rupiah dipotong pajak 100%. Ya Allah, aku udah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Terserah deh ya mau beli apa aja. Dan selamat nih buat Dede Rehan sekali lagi. Buat bayem-bayem di rumah, ya yang lagi ngalamin kisah kayak yang aku sama Dehan udah ceritain tadi, semoga tips and trick dari kita, walaupun kita bukan pakarnya ya, itu semoga bisa kalian terapin dan ya bisa terbantu lah ya, dan kisah cintanya mungkin bisa makin berprogres ke depannya. Ternyata bisa ya Dehan, orang-orang belum ketemu tapi udah suka, bahkan ada yang udah pacaran nih. Bisa banget sih kalau buat para bayem juga. Aku juga berharap ya, semoga yang lagi virtual feelings ya kan, yang lagi pacaran, yang masih baru deket, yang lagi di ghosting gitu kan, semoga kalian itulah ya bisa menemukan yang terbaik ya kan buat mereka. Sedih banget sih Dehan kalau kitanya udah serak sama orang itu, udah suka, udah nyaman, ujung-ujungnya di ghosting. Itu kan menyedihkan sekali ya. Jadi ada tips juga tambahan buat bayem-bayem. Walaupun kalian ngejalanin kisah virtual, tapi kalian harus tetap responsibel sama feelings kalian masing-masing. Karena walaupun namanya virtual, feelingsnya itu gak boleh virtual. Feelingsnya harus tulus, bener-bener from the deeps from your heart. Asik. Aduh, gila. Silakan Najwa Claudia. Nih. Bukan dong. Aduh, karena teman saya sudah bijak banget ya. Aku mau doain para bayem-bayem aja ya. Semoga nih ya pandemi bisa cepat selesai. Kita bisa ketemu langsung nih sama doi tanpa terhalang oleh apapun. Kita bisa mengenal lebih jauh, bisa meet up, bisa bucin lah ya. Kalau orang-orang bilang bucin. Apa sih bucin tuh? Budak cinta ya kan. Jalan-jalan segala macam, ngabisin waktu sama mereka. Amin. Semoga Dehan juga bisa lah ya cepet-cepet meet up sama doinya. By the way, kan doi aku lagi menghilang. Iya. Semoga cepet kembali lah ya kalau yang menghilang. Iya ya, semoga dia mendengar podcast ini ya buat kamu ya. Amin. Ngomongin soal pendengar podcast kita nih Dehan, kayaknya tadi ada salah satu bayem yang nitip salam ke kamu. Boleh dong disampaikan salamnya Dehan? Oke, jadi ada salah satu bayem yang ngomong ke aku, sampein dong buat salah satu seorang yang dia suka nih. Semoga dia dengar podcast ini juga ya, podcast ya. Oke. Jadi pesannya itu adalah gini lah. Dihitung dong 3, 2, 1 gitu. Oke, biar ada. Iya. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Tetaplah jadi semangatku, jangan menjauh, jangan pergi, dan jangan berpindah ke lain hati. Widih, dalam banget tuh. Kira-kira buat siapa ya Rehan? Gak tahu sih aku juga nih, kayaknya mereka tuh menyampaikan dengan hati banget gitu. Makanya aku bacain juga dengan menghayati sepenuh hati biar tersampaikan ke dalam hati, makin cakep gitu. Hati-hati terus, hati-hati di jalan bos. Ini tinggal ditambahin back sound aja sih biar makin pas gitu ya. Buat bayem-bayem nih yang mungkin mau nitip salam juga, sabi banget
disampaikan ke aku sama ke Dehan, ntar kita bakalan salurin langsung ke orangnya. Dan kalau kalian malu buat ngedrop di kolom komentar, langsung aja DM kita di @claudia_a_charlotte dan di @raihan.adiputra. Nah, iya benar banget. Nanti kita bakal sampein nih salam-salam kalian. Mungkin nanti kita pilih salah satu, kita bawain di podcast kita, ataupun nanti bisa juga kita langsung kirimin gitu ke orangnya ya kan. Betul sekali. Nah, aku juga mau ngingetin nih, jangan lupa ya follow, komen, blog, report IG kita ya. Oh bukan, IG-nya Claudia aja. Karena kalau IG aku tuh isinya tuh bagus banget, feeds-nya tuh kayak rapi banget gitu. Setuju, aku setuju sih. Kayak Instagram Dehan itu penuh dengan paid promote ya. Oh iya. Aduh, iya kebetulan memang paid promo tuh adalah segalanya ya kan. Betul. Nah, BTW ya, kayaknya kita udah lama juga ya, udah ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira kita udah 15 jam, 20 detik, 1 menit, dan juga 13 milisecond. Iya, aku tuh sebenarnya rada setuju aja sih sama Dehan ya, walaupun kadang terlalu hiperbola gitu ya. Lama juga nih kita ngobrol-ngobrolnya. Aku sama Dehan nih mau ngucapin makasih buat bayam-bayam yang udah setia dengerin cerita-cerita kita dari awal tadi sampai sekarang. Semoga celotehan kita bisa mengisi ruang kosong dalam hidup kalian ya Bayam. Bener, semoga yang jokes kita yang garing-garing tadi, terus kayak cerita-cerita kita segala macam bisa lah ya mengisi waktu-waktu kosong kalian sambil nugas segala macam. Nah, aku juga pengen ngingetin, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube dari Mcaster FEBUB, dan juga follow Instagram dari SDT Brawijaya ya. Betul sekali, karena tentunya di sosial media self development training Brawijaya itu bakalan ada banyak insight-insight baru yang bisa kalian dapetin. Betul, aku juga mau ngingetin juga nih, terakhir yang aku ngingetin dulu sih. Yang terakhir nih, aku jangan lupa untuk follow podcast ataupun Spotify dari Mcaster Brawijaya ya kan. Betul. Nah, mungkin segitu aja sih dari kita. Aku Claudia Charlotte dan aku Raihan Adiputra. We are signing out. See you and goodbye. Podcast ayam.